Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz di Bait Al-Quran, yang saya hormati para santri Bait Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa melanjutkan salah satu aktivitas kita, yaitu kajian rutin 2 pekan tafsir, kajian 2 mingguan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah dan keberkahan Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita, anak cucu kita, dan mereka tumbuh sebagai ahlul Quran, anak-anak yang salih, salihah, dzurriyyatan thayyibah. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin, wa nakhussu khususan ila al mufassirin, ila al imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli wa al-Imam Ahmad As-Sawi, wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk episode yang ketiga atau bagian yang ketiga dari tafsir surah Al-Infitar. Pada episode yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-7, dan hari ini insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Allah berfirman, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Okay. Sebelum kita masuk ke penafsiran di ayat yang ke-8, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, ini kita review sedikit terkait dengan materi yang lalu, bahwa ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yaitu Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Nah, di ayat 8 Allah lanjutkan firman-Nya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi ayat atau lafadz fi ayyi surah. Kembali ke ayat yang lalu, ada sebagian mufassirin, tapi sebagian kecil ya, itu memahami kata fa'adalak maknanya adalah Allah menjadikan engkau, menjadikan kamu itu punya kecenderungan untuk berbuat dan menyukai keadilan. Karena memang keadilan itu adalah nilai universal yang didambakan oleh semua orang. Tetapi dibantah atau ditolak oleh mufassirin yang lain, karena secara konteks pembicaraan atau siyaqul kalam ini dinilai tidak tepat. Karena ayat berikutnya bicara fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, sehingga fa'adalak ini tetap yang sesuai dengan siyaq atau konteksnya itu adalah bicara mengenai keseimbangan tubuh, kan begitu. Maka di ayat berikutnya fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Jadi para santri Bait Al-Quran, para asatidz yang saya hormati, makanya kita ini sebagai makhluk itu sama sekali tidak diperkenankan untuk merendahkan atau mencaci maki atau mencela fisik seseorang. Karena bagaimanapun bentuknya, ini sesungguhnya Allah sudah menyusun dengan sebaik-baik bentuk, dan itu disertai dengan software, tidak hanya hardware-nya. Kita ambil contoh, umpama orang Indonesia, maka ketika Allah menciptakan orang Indonesia, laki-lakinya, dan Indonesia itu juga terdiri dari berbagai suku ya.
orang Asmat, orang Dayak dengan orang Jawa itu berbeda, punya ciri masing-masing. Sekarang saya ingin mencontohkan begini, para asatid dan juga para santri Bait Al-Quran. Ketika Allah menciptakan makhluk, makanya disertai dengan softwarenya. Umpama Allah ciptakan orang Afrika itu berbeda dengan orang Eropa. Tapi bagi orang Eropa, ketika melihat orang Afrika, maka boleh jadi dianggap orang Afrika itu tidak menarik. Kenapa? Mungkin dari segi fisiknya, oh ini gimana, ini cantik apa enggak, ganteng apa enggak. Karena nilai-nilai itu, menilai cantik atau ganteng itu berdasarkan software sama berdasarkan apa? Bagaimana satu komunitas atau di masyarakat itu membangun satu persepsi bagi seseorang. Maka orang Afrika, kalau kita tidak tertarik dengan orang Afrika, tapi orang Afrika tetap tertarik dengan orang sesama Afrika karena mereka sudah dibekali software terkait dengan itu. Nah, sekarang yang ingin saya lanjutkan sama dengan begini, Allah menciptakan lidah manusia. Nah, lidah manusia itu kan sifatnya fisik, zahir. Itu ada softwarenya. Memang lidah itu berfungsi untuk merasakan rasa, hidung untuk indera penciuman. Tapi ketika software itu bermasalah atau diuji oleh Allah, dicabut sedikit saja, maka secara zahir lidah masih ada, hidung masih ada, tapi softwarenya tidak bekerja dengan baik. Contohnya ketika kemarin ada yang terindikasi terpapar COVID. Salah satu yang dirasakan, salah satu gejalanya itu hilangnya indera penciuman dan perasa atau yang disebut dengan anosmia itu. Nah, inilah yang saya maksud, betapa Allah itu fi ayyi suratin ma syaa rakabak, itu menyusun bentuk tubuhnya, menyusun secara seimbang dan disertai dengan software yang luar biasa. Kalau kita padukan atau kita lihat di ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak berpikir? Itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, ada keajaiban otak yang luar biasa. Jadi otak itu, kita ini sesungguhnya baru memfungsikan itu hanya beberapa saja. Ya, kalau kita analogikan atau kita kiaskan sedikit ya, seseorang yang punya HP yang sangat canggih, itu ternyata dia hanya mampu mengoperasikan HP yang sangat canggih itu kalau dia tidak mempelajari, tidak mencoba, maka itu hanya sepersekian persen dari kecanggihan si HP itu, dari kecerdasan si HP itu, makanya disebut smartphone. Jadi sekarang itu banyak telepon atau HP yang smart, tapi orangnya tidak smart-smart. Ini kan jadi masalah di sini. Makanya disebut smart, bukan orangnya tapi teleponnya, karena teleponnya itu punya kecanggihan yang luar biasa tapi orangnya belum bisa menggunakan secara optimal. Makanya disebut smart itu ya hanya punya saja. Ya mudah-mudahan nular ke orangnya jadi smart juga gitu loh. Oke. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, hati-hatilah. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ya, kalla bal. Ini mufassirin menyatakan bahwa bal itu menunjukkan makna bahkan. Atau ada yang menunjukkan makna, ada yang menafsirkan bahwa bal itu berfungsi untuk memindahkan dari satu uraian ke uraian yang lain. Sehingga kalau tadi yang pertama ketika diartikan bahkan, maka maknanya menjadi begini, hati-hatilah. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Nah, sehingga orang-orang yang terperdaya karena terus-menerus mendustakan agama dan hari pembalasan, maka ini hati-hatilah. Atau ada mufassirin yang lain mengatakan begini, orang-orang itu mestinya tidak terperdaya. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk menyekutukan Allah, tidak ada alasan untuk mendustakan hari akhir. Itu ditegaskan oleh ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya, ayat 10, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sungguh atas kalian, atau kalau dilanjutkan dari kalabal tadi, padahal sesungguhnya atas kalian itu benar-benar ada pengawas-pengawas yang mulia. Lawang wis diawasi, kok yo masih mendustakan hari pembalasan, yang itu dampaknya dia menyekutukan Allah. Dia tidak mau beriman terhadap Allah. Ini masalahnya. Atau ada yang memahami begini,
pendustaan atau menyekutukan Allah, tidak mau taat, itu penyebabnya tidak lain adalah karena kalian mempersekutukan Allah dan tidak mempercayai hari akhir, hari pembalasan. Maka di sini mufassirin ada yang menguatkan dengan mengatakan begini, ini ada kalla lalu ada bal. Kalla itu menunjukkan ancaman, sementara bal itu menunjukkan kecaman. Serius nemen, lalu bal ini kalian itu sangat keparah, wahai manusia yang menyekutukan Allah, yang tidak mau taat, lalu dikecam. Termasuk apa istilahnya ini, orang yang membangkang kepada Allah itu karena salah satu faktor yang paling dominan, dia mendustakan hari akhir. Karena dia menganggap tidak ada pembalasan di hari akhir, itu tidak ada. Orang mati ya sudah mati. Padahal orang demikian ini kalau sudah mati itu akan merasa menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Katanya lebih baik saya ini jadi binatang aja, karena kalau jadi binatang ini kan kembali jadi tanah, tidak ada pertanggung jawaban. Nah ini jadi bisa kita pahami begini, kalla bal tukadzimuna biddin. Kalian tidak memperhatikan ancaman itu, bahkan kalian malah melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, yaitu mendustakan hari pembalasan, menolak kebenaran Al-Quran, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Nah sekarang kita lanjutkan ayat 10 tadi itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang senantiasa memantau, senantiasa mengawasi. Ini walaupun konteks ayatnya yang sebelumnya itu terkait dengan orang-orang yang mendustakan agama, tapi para mufassirin memahami ini ditujukan kepada semua manusia yang mukallaf, yaitu orang yang dewasa dan berakal, ini tanpa terkecuali. Hanya saja perbedaan ulama itu menyangkut apakah malaikat ini secara umum mengawasi manusia secara umum semuanya, atau masing-masing manusia itu punya pengawas. Untuk satu orang itu ada masing-masing pengawasnya. Dalam menjawab permasalahan ini atau pertanyaan ini, ada ayat yang bisa kita kemukakan, yaitu surah Qaf ayat 17 dan 18. Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Ini bicara tentang dua malaikat yang berada di sisi kanan dan sisi kiri, yang itu selalu duduk mengawasi standby 24 jam. Al-Yamin ini satu isyarat bahwa ada yang bertugas untuk mencatat hal-hal yang sifatnya kanan atau sifatnya hal-hal yang baik. Makanya nanti orang-orang yang baik, yang banyak catatan amal baiknya, itu disebut ashabul yamin, yang nanti ketika menerima rapot itu juga menggunakan tangan kanan. Sebaliknya kalau catatan keburukannya itu yang lebih dominan, maka dia disimbolkan dengan kiri, yang orangnya nanti masuk kategori ashabus shimal. Yang ini catatannya akan diterima dengan tangan kiri atau tangan yang berada di punggung, tapi tetap tangan kiri. Ini sudah sangat parah kondisinya ketika itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak melafatkan satu ucapan pun bagi seorang manusia kecuali di sisinya itu ada malaikat yang sebagai pengawas dan selalu hadir. Nah, malaikat-malaikat yang mulia yang mengawasi kita itu kemudian disifati di ayat berikutnya, kiraman katibin, kan begitu, kiraman katibin. Dan yang menarik, sebelum kita masuk ke kiraman katibin, Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian. Ini yang menarik di lafaz alaikum, ini menunjukkan pengawasan yang optimal. Contoh, CCTV itu yang paling optimal itu ditaruh di atas karena dia bisa menjangkau banyak hal. Kalau CCTV itu ditaruh di bawah, maka jangkauannya, skupnya kecil. Maka inilah menggunakan alaikum dan bukan fauqakum, karena alaikum itu atas tapi tidak menempel, artinya lebih jauh sehingga jangkauannya lebih jauh. Lah malaikat-malaikat yang mengawasi manusia seperti CCTV itu disifati pengawas-pengawas yang mulia, yang tugasnya mereka itu betul-betul mencatat amal manusia. Ya'lamuna ma taf'alun. Sesuatu yang disifati mulia, maka dia tidak akan melakukan sesuatu hal-hal yang dinilai buruk, perbuatan yang tercela.
Maka malaikat itu tidak bisa disuap, karena malaikat itu punya sifat mulia. Kemuliaannya itu dia nggak bisa bermaksiat kepada Allah, karena Allah ciptakan desainnya itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi disifati dengan kiroma. Orang yang mulia maka juga dia tidak akan melakukan hal-hal yang tercela, kan begitu. Kita lanjutkan. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat itu diberi akses oleh Allah untuk mereka ini selalu mengetahui apa yang kalian kerjakan, yang dikerjakan oleh para manusia. Rasulullah pernah berpesan dalam salah satu hadisnya, akrimul kiramal katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain al-jinabati wal ghaid. Hormatilah malaikat-malaikat yang mulia, yang mereka tidak pernah berpisah dari kalian kecuali pada salah satu dari dua keadaan, yaitu ketika junub dan ketika buang air. Ini. Lalu kemudian hasil catatan malaikat yang kiraman katibin mencatat ya'lamuna ma taf'alun, perilaku-perilaku manusia, itu diklasifikasikan kemudian oleh malaikat. Makanya ada yang masuk klasifikasi orang-orang yang fujar sama yang al-abror. Itulah kemudian ditegaskan di ayat berikutnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Pertama yang kita cermati, na'im itu menunjukkan keadaan, sementara jahim itu menunjukkan tempat. Ya, di dalam bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh Al-Quran, jika ada dua hal yang bertentangan, yang satunya menunjukkan keadaan, yang satunya menunjukkan tempat, maka sesungguhnya informasi yang ingin disampaikan adalah ketika menunjukkan keadaan, maka tempatnya itu ya tempat kepastian yang memiliki keadaan seperti itu. Kalau di akhirat ya berarti surga. Lalu kalau neraka, jahim itu menunjukkan tempat, maka kondisinya berarti kondisi berbalik dari kondisi yang penuh dengan kenikmatan. Berarti kalau di neraka dalam kondisi penuh dengan kesengsaraan. Makanya di ayat ke-13 ini Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Dulu pernah kita singgung ketika membahas surah Al-Mutaffifin, bahwa ketika disebut al-abror, maka al-abror ini kalau dilakukan terus-menerus, ini orang-orang baik yang taat terus begitu, ini akan meningkatkan derajatnya menjadi al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Nah, ini namanya al-abror, lanjutannya al-muqarrabun. Sehingga bisa dikatakan kalau al-muqarrabun atau al-muqarrabin itu mesti abror. Tapi kalau abror tentu muqarrabun. Sama kayak begini, kalau rasul itu mesti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Rasul belum tentu ulul azmi, tapi kalau yang rasul ulul azmi sudah mesti beliau adalah rasul, kan begitu. Ini terkait ini. Bar itu maknanya daratan. Maka kalau bariyah diartikan manusia, karena secara umum manusia itu hidupnya di daratan. Tidak ada yang hidup di dalam lautan. Nah ini, karena secara sunnatullah Allah ciptakan kita ini bisa hidup di daratan. Lalu kenikmatan-kenikmatan ini, keadaannya ini seperti apa? Imam Al-Biqai itu menjelaskan begini. Kalau nanti di akhirat kenikmatan itu betul-betul lengkap bentuknya. Orang masuk surga itu yang paling dominan yang dirasakan itu adalah apa yang menjadi hobi ketika dia berada di dunia. Itu nikmat, tapi puncak nikmatnya adalah ketika bertemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu puncaknya. Tapi ketika di surga, maka dia akan menikmati hal-hal yang menjadi kecenderungannya ketika di dunia. Ini para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu kenikmatan kalau di dunia itu berupa apa? Kalau di dunia itu Allah kasih DP-nya atau panjernya itu yang paling tinggi itu ketika seseorang itu syuhud. Syuhud itu basirah, mata hatinya dibuka oleh Allah sehingga merasakan kehadiran Allah dan menyaksikannya dengan mata hati. Itu nikmat yang luar biasa. Orang seperti inilah
yang disebut dengan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu termasuk kekasih-kekasih Allah yang dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, karena Allahnya dominan, dia sudah syuhud. Caranya gimana agar mencapai ke sana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka amal saleh itu diasah terus, ditambah terus. Nah, kualitasnya diperbagus dan tidak pernah menyekutukan Allah. Ini kita akan masuk ke dalam maqamat dan al-ahwal yang bisa dilalui oleh para salik, yaitu orang yang menempuh jalan menuju Tuhan. Jadi begitu para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi rasa syuhud, ada musyahadah, itu adalah nikmat yang luar biasa bagi seorang hamba ketika berada di dunia. Lalu ayat ke-14, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka jahim. Ini kan menunjukkan tempat. Berarti keadaannya berbalik dengan yang naim. Berarti ini keadaannya adalah keadaan yang sangat sengsara. Dan fujjar itu menunjukkan pendurhaka yang memang mendarah daging kedurhakaannya. Ya, mendarah daging dengan kepribadiannya. Sehingga orang-orang fujjar ini yang berada dalam kedurhakaan itu biasanya dimulai dari karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan, sehingga dia durhaka. Atau yang kedua, ada orang yang merasa aman karena menganggap masih jauh siksa itu, padahal Allah mengingatkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami memandang bahwa azab itu dekat, siksa itu dekat. Karena kalau Allah memandang makhluk ini, hidup kita di dunia sangat-sangat singkat. Dulu pernah kita bahas ya, kalau dikonversi waktu berdasarkan ayat wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, maka konversinya itu satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari hitungan kalian ketika di dunia. Berarti kalau umur manusia itu 65 tahun, 63 tahun, itu hidupnya dipandang dengan sudut pandang konversi waktu akhirat itu hanya 1,5 jam. Apalagi kalau usianya tidak sampai segitu, berarti kan hanya singkat sekali. Dan itu yang kita rasakan, siapapun kita, berapapun umur kita, itu selalu saja 70 tahun, 80 tahun. Saya sudah tanya ke orang-orang yang usia 80 tahun, ternyata rasanya hidup itu baru kemarin sekolah SR, sekolah SD, sekolah sanawiyah. Ya, termasuk seperti saya ini, tidak terasa sudah 17 tahun. Padahal rasanya baru kemarin masuk TK, nah sekarang sudah 17 tahun. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, itu tidak merusak keimanan. Karena urusan saya 17 tahun atau 17,5 ya monggo lah, jenengan yakin yang mana kan gitu aja. Lalu yang ketiga, itu orang itu kenapa kok melakukan durhaka kepada Tuhan? Karena dia merasa atau menduga kalaupun masuk neraka itu paling dilu, paling hanya sebentar. Itulah seperti orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang Ahlul Kitab mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayyamam ma'dudat dalam ayat yang lain. Sehingga mereka nyantai, Allah paling disiksa ya dilu. Mereka tidak tahu padahal hitungan neraka itu seperti tadi yang saya jelaskan tadi itu. Maka lanjutannya yaslaunaha yaumaddin. Loh ini loh, wa mahum anha bighaibin. Ini ayat 15 dan 16. Mereka masuk dalam neraka itu kapan? Itu nanti pada hari pembalasan. Dan mereka tidak pernah ghaib sedetik pun, tidak pernah bisa keluar dari neraka tersebut. Wa mahum anha bighaibin. Iya, kalau kita bermain di dunia, orang Jawa itu bisa bilang bijim. Lagi peta umpet begitu ya. Saya bijim, keluar dari permainan dulu. Tidak bisa, kalau di neraka disiksa itu tidak bisa. Malaikat berhenti dulu, saya bijim dulu, nanti dimulai lagi, tidak bisa. Masya Allah. Jadi begitu. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ini maknanya adalah apakah yang menjadikan engkau tahu apa hari pembalasan itu? Diulangi lagi oleh Allah. Kemudian apa yang menjadikan engkau tahu apakah hari pembalasan itu? Maka di dalam tafsir Al-Munir, At-Tafsirul Munir yang karyanya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, beliau memberikan penjelasan bahwa fungsi pengulangan ini untuk membesarkan kondisi hari kiamat agar orang-orang itu merasa takut. Ya, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin.
Yang kedua, agar orang berpikir ketika terjadi pengulangan ungkapan, ini kenapa kok Allah ulangi ini? Mestinya mikir lalu menghentikan kedurhakaannya. Inilah maksud yang ketiga, agar seseorang setelah dia berpikir dengan akal sehat, dia mau berhenti dari sifat durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu hari di mana seseorang tidak berdaya untuk orang lain sedikit pun dan segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Itulah penegasan dalam surah Al-Furqan ayat 26, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Kerajaan yang hak pada hari itu nanti di hari akhir, di hari pembalasan, itu hanyalah milik Allah Sang Maha Rahman. Dan hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir ketika menghadapi hari perhitungan, lalu hari pembalasan itu berat. Maka di ayat yang dalam surah Al-Mu'min ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. La zulmal yaum, pada hari ini tidak ada kezaliman. Allah tidak mungkin pernah menzalimi hambanya. Innallaha sari'ul hisab. Perhitungan Allah itu sangat cepat. Yang menarik di ayat ini menggunakan bima kasabat. Artinya apa? Ini sesungguhnya satu pesan implisit, kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal baik. Karena kalau kita lihat di akhir Al-Baqarah itu Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada kasabat, ada iktasabat. Kalau kasabat kaitannya dengan laha. Laha itu maknanya mendapatkan ganjaran, mendapatkan hak pahala terhadap apa-apa yang sudah dia lakukan dalam hal yang positif. Kalau wa 'alaiha ma iktasabat itu terkait dengan tanggungan dosa. Maka iktasaba itu melakukan sesuatu yang berdampak pada dosa, yang nanti tanggungan itu akan diterima oleh seseorang yang melakukan itu. Makanya kan ayatnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kita memohon ampun, jangan sampai kalau kami lupa ini kemudian engkau menyiksa kami sebab kami lupa. Ini harapan-harapan kita, Allah selalu senantiasa menimbahkan maghfirah dan maafnya kepada kita. Atau kita lihat ayat yang lain, pada hari itu semua orang sibuk. Yauma yafirlul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu nanti kita bahas dalam surah Abasa, itu di ayat 34 sampai 37. Ada ayat yang lain yang mendukung ayat ini, menjelaskan ayat ini, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapa? Kerajaan atau kekuasaan pada hari ini. Jawabannya adalah lillah, kepunyaan Allah, milik Allah. Allah disifati dengan al-wahid dan al-qahar. Al-wahid itu esa. Karena yang menyebabkan orang arogan, orang sok-sokan dan durhaka, itu karena dia menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah, bisa menuhankan hartanya, menuhankan kekuasaannya. Maka penekanannya ada al-wahid. Lalu al-qahar. Kenapa kok al-qahar yang diangkat dalam ayat ini? Karena biasanya orang yang punya kekuasaan itu cenderung dia memaksa orang lain dengan kekuasaannya itu untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dia. Contoh, bikin skenario, lalu dia menjadi kepala yang tertinggi di divisi itu, lalu bikin skenario, orang lain disuruh nurut dia, disuruh bikin skenario begini, nurut skenario dia, karena kalau enggak dia akan memecat. Maka nanti di akhirat Allah tinggal mengatakan lillahil wahid al-qahar. Dulu kamu biasa memaksa orang, maka Allah yang al-qahar, yang sejati, yang berhak memaksa orang. Ini beberapa yang bisa kita ambil. Dan terakhir sebelum kita akhiri, ada fiqhul hayah atau pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kajian kita di surah Al-Infitar, terutama terkait dengan mulai dari ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim dan seterusnya. Maka di sini yang bisa kita petik adalah Allah mengingatkan pada kita agar kita tidak tertipu dengan Al-Karim. Artinya Al-Karim itu begini loh, maksud saya kemarin kan sudah kita jelaskan ya, bahwa Allah itu mengangkat sifat Al-Karim karena Allah itu Maha Pemurah. Allah itu masih menunggu hambanya untuk bertaubat, sehingga orang itu tidak langsung disiksa bagi yang durhaka, tapi nanti di hari pembalasan. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang lupa diri, lupa terhadap Allah.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Karena orang yang lupa pada Allah maka dia akan fa'ansahum anfusahum, dia akan melupakan dirinya sendiri. Nauzubillah. Nah ini. Lalu yang kedua, sumber kedurhakaan itu jika tidak ada rasa takut kepada Allah. Karena kenapa? Karena tidak percaya terhadap hari akhir, dia mendustakan. Hari pembalasan, dia mendustakan. Nauzubillah. Lalu yang ketiga, keadaan manusia itu sangat mengherankan karena dia mendustakan Allah. Padahal Allah sudah mengutus malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat semua amal. Ini seperti CCTV yang tidak pernah bisa dirubah, tidak pernah bisa dimanipulasi, tidak pernah bisa dirusak. Ini malaikat ini seperti CCTV. Kalau CCTV bisa dirusak, bisa dihilangkan barang buktinya, kan begitu. Lalu yang keempat, malaikat sebagai penjaga disifati dengan pertama sebagai pengawas. Wa inna alaikum lahafidhin. Yang kedua disebut kiroma, yaitu makhluk yang mulia, tidak bisa disuap, tidak bisa disetting, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dikendalikan. Ini malaikat melaksanakan sesuai apa adanya. SOP-nya begitu. Lalu mencatat katibin, mencatat amal manusia. Lalu manusia itu mengetahui, malaikat itu mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi Allah mensifati malaikat pencatat itu dengan 4 hal ini. Lalu yang kelima, pengawasan malaikat itu menunjukkan betapa besar persoalan pembalasan amal di sisi Allah. Jadi Allah sangat menghargai perilaku manusia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu yang terakhir, urusan akhirat ini adalah urusan masing-masing pribadi yang langsung dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita memang punya kewajiban untuk mengingatkan orang lain, tapi kalau orang lain sudah tidak mau, maka itu kita sudah gugur kewajiban untuk mengingatkan, sehingga semuanya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak berhak untuk ditanya, dan yang ditanya dan dimintai pertanggungjawabkan adalah mereka, yaitu kita semua, para manusia. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, para santri Bait Al-Quran dan para asatid, ini beberapa poin yang bisa kita fahami dari penafsiran surah Al-Infitar yang tadi kita mulai dari ayat ke-8 sampai selesai di ayat ke-19. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan penjelasan ini menjadi penjelasan yang manfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin saya ada salah-salah kata karena mungkin ada ucapan-ucapan yang kurang tepat atau contoh-contoh yang kurang sinkron dengan kondisi, tidak kontekstual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.